Sudah hampir 2 bulan, Ratna bekerja di rumah Dewi lansia berusia 80 tahun. Selama 2 bulan bekerja, Ratna tak nyaman dengan Dewi lantaran sikap Dewi yang cerewet dan kasar. Setiap harinya, Ratna selalu kena omel. Ada saja yang salah dengan pekerjaan Ratna. Ratna sudah tak betah bekerja dengan Dewi. Ia sudah berencana untuk berhenti bekerja. Malam tanggal 18 Februari 2021, Ratna terlihat berlari ketakutan dari rumah majikannya Dewi. Ia berteriak-teriak minta tolong. Namun, lantaran malam itu hujan, tetangga tak mendengar teriakan Ratna. Ratna kemudian nekat menggedor rumah. Tetangga majikannya bernama Riki. Riki pun membuka pintu. Kepada Riki, Ratna menangis minta tolong. Ia mengaku jika rumah majikannya didatangi maling, ada 2 pria besar masuk ke dalam rumah. Bahkan, perut Ratna terlihat mengeluarkan darah akibat diserang salah satu dari maling itu. Ratna juga mengaku ia sudah dilecehkan. Mendengar itu, Riki lantas memanggil tetangga lainnya. Tetangga pun beramai-ramai mendatangi rumah Dewi. Sesampainya di sana, tetangga menemukan kamar Dewi sudah berantakan. Lemari juga sudah acak-acakan. Namun, 2 maling itu sudah pergi. Di kamar mandi, warga menemukan Dewi sudah tergeletak tak sadarkan diri. Saat dicek, Dewi sudah dalam kondisi tak bernyawa. Warga pun menelepon rumah sakit dan polisi. Ratna kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan luka robek di perutnya. Sementara itu, petugas Polres Bandung setibanya di rumah Dewi langsung mengolah TKP. Dari hasil penyidikan di TKP, polisi merasa ada yang janggal lantaran tak ditemukannya tanda-tanda perampokan di rumah Dewi. Memang, kamar Dewi dan lemarinya ditemukan dalam kondisi berantakan, namun tak ada barang yang hilang ataupun diambil. Belum lagi, tidak ada saksi di perumahan yang melihat adanya orang asing masuk ke dalam. Apalagi, dalam masuk ke perumahan cuma 1 pintu masuk. Harusnya, jika ada orang asing masuk, pastilah terlihat. Kemudian dari hasil pengolahan TKP, juga tidak ditemukannya sidik jari orang lain selain Dewi dan Ratna. Polisi merasa ada kejanggalan dengan laporan perampokan yang disampaikan Ratna. Ditambah lagi, di tubuh Ratna tidak ada ditemukannya bekas pelecehan, yang ada luka bekas pisau di perutnya saja. Polisi pun memeriksa Ratna lebih lanjut. Selama memberikan keterangan, Ratna terlihat berbelit-belit. Polisi tentunya menjadi curiga dengan tingkah Ratna itu. Namun, pada akhirnya Ratna pun pasrah. Wanita berusia 22 tahun itu pun mengakui jika ialah yang sebenarnya sudah membunuh Dewi. Ia mengaku tak sengaja ataupun berniat membunuh majikannya itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Ratna mengaku hilaf. Ratna tentunya punya alasan mengapa bisa membunuh lansia yang sudah berusia 80 tahun itu. Apalagi Dewi sudah berjalan menggunakan tongkat. Dari sore hari itu, Ratna tak berhenti diomelin Dewi lantaran Ratna lupa menyiram tanaman. Sebenarnya, majikannya itu setiap hari selalu marah-marah atau mengomel kepada Ratna. Bahkan juga sanggup kasar pada Ratna. Ada saja yang salah dari pekerjaan Ratna. Hari itu, Dewi tak cukup-cukup mengomel. Ratna juga dipukul dengan tongkatnya. Bukan sekali saja, namun berulang kali. Ratna lantas mengatakan pada Dewi, jika memang sudah tak suka padanya, ia akan pergi berhenti bekerja. Mendengar ucapan itu, Dewi malah makin mengamuk. Ratna terus dipukulin dengan tongkatnya, bahkan sampai ke kepala. Ratna pastilah kesakitan, tak ingin dipukul lagi. Lantas Ratna menarik tongkat Dewi. Wanita muda itu kemudian mendorong majikannya hingga terjatuh di kamar mandi. Ratna yang sudah kalap lantas memukul balik kepala Dewi dengan tongkatnya sebanyak 3 kali. Dewi yang sudah berusia 80 tahun tentunya tak sanggup melawan.
Tak lama, Dewi pun diam tergeletak. Melihat majikannya terdiam, Ratna lantas sadar. Ia mencoba membangunkan Dewi. Namun, saat diperiksa, Dewi sudah tak bernafas lagi. Ratna pun panik. Ratna tentu tak mau dipenjara. Wanita itu lantas terpikir merancang skenario perampokan. Ada 2 orang pria bertubuh besar masuk ke dalam rumah. Pria-pria itu lantas menyerang Ratna dan Dewi. Ratna diruda paksa, sedangkan Dewi dibunuh di kamar mandi. Agar rencananya terlihat nyata, Ratna lantas ke dapur. Di sana, ia mengambil pisau. Dengan sadar, Ratna lantas merobek perutnya sendiri. Dalam kondisi perutnya yang berdarah-darah, Ratna lantas keluar berteriak minta tolong. Namun, karena malam itu hujan, tak ada yang mendengar. Ratna tak habis akal, ia pun menggedor rumah Riki. Saat Riki keluar, Ratna pun berakting. Ia menangis histeris minta tolong. Ratna bertingkah seakan-akan rumah majikannya baru saja dirampok. Melihat kondisi Ratna yang sudah berdarah-darah, Riki pastilah percaya. Pria itu pun lantas memanggil tetangga lainnya. Seketika itu juga, tetangga lainnya pun mendatangi rumah Dewi. Kepada petugas, Ratna mengaku sama sekali tak berniat membunuh majikannya itu. Ia bahkan sudah berniat untuk berhenti bekerja. Hari itu semuanya terjadi begitu cepat. Ratna hilaf lantaran perlakuan kasar korban padanya. Sementara itu, atas kejahatannya, Ratna didakwa pasal 351 ayat 3 KUHP Junto 338 perihal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini dapat lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan saran dari kalian semua. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.